Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mengajari bagaimana cara menggunakan SPSS dengan contoh data kadar dan juga data jenis kelamin. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh berupa data kadar dan juga jenis kelamin. Untuk data kadar ada di sebelah kiri dan jenis kelamin ada di sebelah kanan. Untuk data kadar sendiri varian, dan untuk data jenis kelamin ada dua jenis, ada laki-laki dan juga perempuan. Nah, di dalam aplikasi SPSS ini ada data view dan juga variable view. Data view ini adalah di mana data kalian yang sudah selesai diolah. Variable view adalah tempat di mana kalian memasukkan data tersebut. Nah, untuk data di variable view kita gunakan contoh. Di sini ada kadar dan jenis kelamin. Karena kita akan input kadar, maka akan kita tulis kadar. Dan di bawahnya jenis kelamin. Kenapa tidak menggunakan spasi? Karena SPSS tidak bisa menggunakan spasi. Nah, di sini untuk desimal sendiri harus diubah. Untuk kadar menggunakan desimal 1 karena dia menggunakan koma 1. Oke, berikutnya adalah jenis kelamin. Karena tidak menggunakan koma, maka kita nolkan. Untuk value di sini untuk kadar sendiri menggunakan angka, jadi tidak perlu kita ubah. Dan untuk jenis kelamin menggunakan huruf laki-laki dan perempuan, maka harus kita buat menjadi angka. Value-nya kita isi 1. Untuk value-nya sendiri bebas angkanya, tapi labelnya laki-laki. Nah, karena datanya ada laki-laki dan perempuan, maka kita sepakati menggunakan 1 sebagai laki-laki. Untuk perempuan kita menggunakan angka 2. Oke. Nah, setelah selesai melakukan input data dan sudah sesuai, maka akan masuk ke data view. Di data view ada kadar dan jenis kelamin. Di sini kadar bisa kita copy dari Excel. Copy, bisa langsung kita tempelkan. Untuk jenis kelamin kita masukkan secara manual. Di sini ada laki-laki sampai dengan 12,8 dan sisanya perempuan sampai 12,8. Di sini ada laki-laki, sisanya perempuan. Nah, di sini berupa angka dan bisa diubah. Nah, untuk data jelasnya seperti ini sesuai dengan di Excel. Kita ubah lagi menjadi angka. Nah, setelah semua data selesai diinput untuk data kadar dan jenis kelamin, berikutnya kita akan mencari soal nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, histogram, dan persentasenya. Nah, bagaimana sih cara mencarinya? Di sini ada menu analyze, descriptive statistik, pilih frekuensi. Nah, pertama saya ingin menjelaskan, misalkan cuman ingin mencari data kadarnya saja, kalian tinggal pindahkan data ke variabel. Pindahkan, kalian pilih statik. Di sini ada main. Main ini adalah data tengah, rata-rata. Di sini ada standard deviation, habis itu nilai minimum dan maksimum. Kalau sudah selesai, pilih OK. Untuk chartnya sendiri tadi diminta histogram. Next. Format tidak perlu diubah, style dan bootstrap tidak perlu diubah. Langsung pilih OK. Baiklah, di sini adalah hasil dari SPSS. Di sini ada statik kadar. Untuk mean atau nilai rata-rata ada 12,240 dan standar deviasinya ada 1,7123 dan nilai minimumnya adalah 8,7 dan nilai maksimumnya adalah 14,8. Nah, untuk di sini ada data kadar juga. Di sini terlihat di 12,8 ada 4 orang yang memiliki kadar 12,8 dan di sini sudah ada presentasenya. Untuk presentasenya ada 20%. Nah, berikut adalah diagram histogram.
Nilai men-nya 12,24, standar deviasinya ada 1,712. Ini adalah data hasil SPSS-nya. Untuk menjawab soal, ini bisa kita copy ke Word. Nah, di sini sudah terjawab nilai rata-rata. Di sini ada nilai rata-rata, nilai maksimum, nilai minimum, standar deviasi, histogram, persentase. Nah, berikutnya bagaimana nih cara menambahkan jenis kelamin pada hasil kadar tadi? Maka bisa pilih menu analyze, deskriptif statik, frekuensi. Nah, tadi kan untuk jenis kelamin berada di sebelah kiri, bisa kita pindahkan ke sebelah kanan. Untuk statiknya, checklist bagian yang kita perlukan, standar deviasi, minimum, maksimum, dan mean atau rata-rata. Oke, chartnya, histogram. Oke. Nah, maka di sini ada jenis kelamin. Di sini ada mean rata-rata 12,240, jenis kelamin 1,60, standar deviasinya. Untuk jenis kelamin di sini ada laki-laki ada 8 orang, perempuan ada 12 orang, dan persentase laki-laki 40% dan perempuan 60%. Nah, di sini juga ada histogram dari hasil tambahan jenis kelamin. Baiklah, itulah penjelasan singkat cara menggunakan SPSS dari saya, dan apabila ada hal yang kurang dipahami atau kurang dimengerti atau ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar dan akan saya jawab di video berikutnya. Terima kasih.